Ada ilmu menghasilkan uang, ada ilmu merencanakan uang. Orang ekspektasinya dengan penghasilan rendah dia mau ngatur uang, dia fokusnya harus menghasilkan lebih besar kalau memang mau hidupnya lebih baik. Sampai hari ini pun di googling nama gue masih ada jelek. It's over di kepala gue gitu. That's it, Ligwina Financial Planner is no longer exist. Stand up comedian, financial planner, dan seorang ibu, Ligwina Hananto. Comedy helps me to realize I should not define myself as one profession. Art should be free. Urusan lucu nggak lucu urusan belakangan. Art should be free. Oke, itu terlalu progresif. Mari kita tahan omongannya. Senang sekali ketemu akhirnya. Aku tuh pengen nih, aku tuh menawar-nawarkan diri. Nggak, tapi itu benar, cuma yang kayak waktunya nggak dapet. I don't have anything to promote today. No. Nggak ya, jadi datang karena temenan aja. Datang karena temenan dan justru nggak ada agenda, nggak ada gue mau jualan. Nggak ada yang jualan. Nggak ada jualan. Dan lebih long lasting, Win. Yes. Iya kan, nggak ada upcoming event yang akhirnya. Kamu nonton ini nggak? I have nothing to offer. Nothing to offer. Dan akhirnya bisa ngobrolin lebih dalam lagi sama kamu, karena ceritanya Wina sebenarnya menarik sekali. Kamu tuh besarnya di Bandung, kemudian Sorowako. Saya besar di Sorowako. Besar Sorowako. Bisa Miki Balogat. Iya di. Iya kan dong, bisa Miki. Kasih 4 hari di ujung pandang berubah Miki. Harus dikasih subtitle tuh tadi. Jadi gue lahir di Bandung, karena orang tua gue orang Bandung. Tapi pindah ke Sorowako itu di Sulawesi Selatan umur 2 sampai umur 13. Jadi kalau ditanya dibesarkan di mana, jawaban gue Sorowako. Orang mana? Orang Bandung. Tapi gue cuman di Bandung sebentar banget, cuman sampai umur 2 tahun sama waktu remaja. Udah gitu gue gak pernah tinggal di Bandung lagi. Abis itu kan abis dari Sorowako tapi ke Bandung sebentar untuk masa remaja di Bandung karena sekolah. Abis itu kuliah ke Australia, nikah, pulang pindah ke Jakarta. Jadi gue sebenarnya gak lama di Bandung. Jadi sebenarnya kamu kalau kan aku kenalnya Tewina dan selalu kamu selalu ke Bandung itu ngapain? Bandung, kalau kata orang Bandung bukan Bandung. Karena nyokap gue orang Sunda, bokap gue tuh orang Jawa, Tegal, semi Arab yang udah 3 generasi di Bandung. Jadi kalau ngaku orang Bandung. Dan orang tua masih di Bandung. Udah di Jakarta sekarang semua. Bagaimana cara kita mau mengaku orang Bandung lagi? Jadi kamu tuh berapa bersaudara, Win? Gue cuma berdua. Adik gue namanya Wido. Jadi Wina, Wido. Tapi dia bukan Ligwido kok. Kasian banget ya. Kamu ngomong-ngomong di sosial media kalau nama aku Ligwido ya. Jadi orang sekarang nanya loh sama aku, adik gue gitu. Sorry ya Dok, sorry. Dan kamu tuh satu laki-laki. Upbringing kamu tuh gimana sih? Apakah kamu memang Muslim konservatif atau seperti apa keluarga? We're conservative Muslims, we're practicing Muslim. Di keluarga gue dicontohkannya sama bokap adalah jadi Muslim yang memang menegakkan ritual. Jadi yang sholat, yang puasa, yang pegang zikir, yang pegang amalan, very conservative. Di waktu yang sama bokap gue tuh insinyur tambang yang selama 30 tahun sebelum dia pensiun kerjanya selalu di multinational company. Sehingga cara dia berpikir itu tidak seperti orang Indonesia kebanyakan. Dia lulusan ITB, jadi lulusan dalam negeri. Tapi karena 30 tahun kerjanya sama orang asing, cara kerjanya, cara berkomunikasinya itu yang taktis, yang dar-der-dor gitu. Lahirlah anaknya jadi kayak begini. Oh wow, dan kamu Gitu. cerita kamu fokus akhirnya bisa ke financial world itu justru karena kakekmu dari papa yang akhirnya kakek tuh bayanginnya dia kuliah di Stanford di tahun 60-an. Di Stanford U. Wow. Di dekat San Francisco itu ya, di Silicon Valley itu. Tapi itu menyebabkan dia menjadi orang yang kayak out of place dari masanya. Lu kebayang gak sih di tahun 70, 80-an, 90-an ada orang yang udah pernah kuliah di Stanford di masa itu. Jadi cara berpikirnya tuh beda banget gitu. Ya. Nah itu membuat dia tuh jadinya ke anak cucunya tuh semuanya harus kuliah. Jadi kuliah itu sesuatu yang by default kayak lo masuk sekolah aja gitu. Kan ada orang yang di keluarganya gak ada pembahasan soal masuk universitas ya. Nah di keluarga gue tuh kuliah adalah sebuah keharusan. Akhirnya nanti lulus atau DO atau lanjutin lagi terserah. Pokoknya dari SMA harus kuliah. Dan gue tidak menyadari kalau itu privilege. Gue gak menyadari kalau itu sesuatu yang wah gitu ya di keluarga lo. Setelah gue ketemu orang lain yang di keluarga dia baru dia yang universitas. Gue gak tahu. Karena di keluarga gue kakek gue sangat strict soal harus kuliah. Jadi beliau tuh salah satu yang mendirikan teknik industri ITB. Oh wow. Jadi dipandang sekali di Bandung sebagai dosen senior di ITB. Anak-anaknya sebagian ITB. Ua-ua gue tuh ada yang jadi penari, jadi agak beda kalau dia
Tapi bokap gue dan 2 adiknya semuanya lulusan ITB. Nyokap gue lulusan ITB, kakak-kakaknya nyokap gue, adiknya lulusan ITB. Menyerahlah kita. Wow. Terus gue gak keterima. Harus ada punchline itu. Harus ada punchline di belakang. Terus gue gak keterima, Din. Lu bayangin ya pressure-nya ya. Bokap gue tuh anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Jadi yang menyandang nama family name Purwo itu gue sama adik gue. Dan gue tuh yang nerdy dan kutu buku, yang seneng sekolah, yang ranking, yang gitu. Terus gue gak keterima dong. Wah. Berat banget itu rasanya bebannya waktu itu. Wah. Dan semua ekspektasinya, dan waktu itu di angkatan gue sepupu gak ada yang masuk ITB. Jadi ekspektasinya gue yang harus keterima. Terus gue enggak. Oh my god. Terus akhirnya lo bisa Adik gue keterima by the way. Adik lo keterima, oke. Jadi gak Liquido lah. Enggak, jadi Liquido lah yang lulusan ITB cukup adalah bebannya selesai di dia. Dan akhirnya tapi lo bilang kalau yang belajar soal keuangan justru dari kakek lo ini. Untuk kuliah iya. Oke. Belajar keuangan lebih ke seperti anak Asia lainnya. Waktu gue kuliah ke Australia akhirnya pakai LPDP ya, langsung pakai dana papa. Oh sama dong gitu. There's no shame in that. No shame. No, I'm very proud of that. Bokap gue orang yang menabung dengan sangat keras. Jadi kalau ngelihat gue sekarang bisa mengatur keuangan tuh contohnya sebenarnya di orang tua gue, di bokap sama nyokap. Tapi beliau tuh benar-benar nunjukin, bokap gue tuh nunjukin menabung dengan sangat keras. Dia tidak yang terima duit dari langit tiba-tiba harta karun gitu, enggak. Jadi ketika orang bilang, oh enak lo bapak lo kaya, lo gak tahu dia pelitnya kayak apa. Dalam hati gue selalu kayak gitu. Oh dia emang pelit? Pelitnya minta ampun. Jadi waktu gue kecil itu, karena kami tinggal di Sorowako ya, pulang ke Bandung mudik setiap tahun, mau beli baju tuh gak boleh, mau beli ini tuh gak boleh. Tapi kalau mau beli buku, 1 koper pun dia beli. Jadi sangat mengutamakan pendidikan. Dan gue pernah nanya, apa yang bikin papa kenapa mau ini mau itu gak boleh, tapi kalau buat sekolah, buat buku boleh. Jawabannya apa ini kewajiban? Terus jawabannya gini, because you are my responsibility. Oke, baik. Gue gak boleh sampai gagal kuliahnya. Itu yang dicontohkan sama mereka. Menariknya adalah nyokap gue, ini cerita dari adiknya ya. Oh pantesan kamu sekarang bisa ngajar tentang keuangan. Tahu gak sih dulu yang jadi bendaharanya bandnya kita tuh nyokap kamu atau ibu kamu katanya gitu. So my mom belong to a band. Dia datang dari keluarga yang very artistic. Jadi kayak bedanya jauh sama keluarga bokap gue yang sangat sekolahan gitu. Akademik Ini gitu. Kreatif. Yang ini very kreatif. Jadi ketemu di tengah-tengah. Sekarang gue bisa dengan bangga bilang gue ada di 2 dunia itu. Tapi dulu ya pressure-nya Andin. Pulang ke Bandung kalau acara keluarga, kakak-kakaknya nyokap gue itu tinggal naik ke atas panggung gak pakai check sound, dia nyanyi aja gitu. They are trio Bimbo by the way. Wow. Jadi beban untuk jadi keponakan Bimbo buat gue itu lebih beban daripada jadi cucunya Purwosyo Satyo yang mendirikan ITB. Jadi ini trio Bimbo adalah itu ada kakaknya nyokap gue. Wow. Jadi nyokap gue itu 3 bersaudara perempuan, bikin band zaman dulu namanya Yanti Bersaudara. What's so funny about it is, not funny, I think it's amazing. Mereka bertiga bikin Christmas album. Dan di masa itu chill aja bikin Christmas album, gak ada masalah kan. Hasil dari bikin Christmas albumnya dibeliin gitar, yang kemudian menjadi awal mula berdirinya the famous Islamic pop stars Bimbo. Tuh Bhinneka Tunggal Ika. Dan zaman itu chill aja gak ada masalah. Nyokap gue kalau nyeritain iya itu dulu biasa aja gak ada masalah kok katanya gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah digeruduk masa kali ya, ngeri banget. Nah 2 dunia yang beda itu yang kemudian di masanya tuh buat gue ini tuh apa gitu. Kenapa 2 dunia yang beda banget gitu. Cuman jadinya bibi gue biin. Jadi gue Parlina tuh gue manggilnya bibi ya. Kalau di keluarga nyokap gue pilihannya jadi mamang-mamang atau jadi bibi-bibi. Si bibi ini yang kemudian bilang, tahu gak sih dulu zaman kita SMP ngeband, zaman Ua itu ngeband, mamah yang ngurusin keuangannya. Jadi mamah kamu tuh aku mau beli apa aja gak boleh kata biin gitu. Tapi begitu si mamahnya meninggalkan bandnya karena dia ikut ke Sorowako sama bokap, terus dia keluarin tuh semua duit, dibagi-bagiin, terus semuanya yang kita punya duit. Itu tuh dari nyokap gue yang ngatur. Jadi pada saat gue jadi financial planner semua yang ya udah tahu gitu. Tapi nyokap kayak gitu nggak ke kamu? Nyokap tuh kayak ke gue ya. Jadi gue pindah ke Bandung untuk sekolah karena di Sorowako dulu susah sekolah kan. Gue pindah dari Sulawesi Selatan ke Jawa Barat itu ditinggalin di rumah nenek, terus dikasih duit suruh ngurus sendiri. Pendidikan finansialnya tuh mulanya langsung praktek kalau sama nyokap gue gitu. Wow, termasuk sampai kuliah pun udah biasa udah ya, ngurus jadi duit sendiri ngurus ya. Duit sendiri itu bukan sesuatu yang aneh karena gue dari SMP SMA udah pegang dan benar-benar yang
nenek gue kan udah sepuh ya, jadi gue yang harus ngurusin listriknya, gue yang ngasih gaji pembantu, memastikan uang mingguan makan ada, yang kayak gitu-gitu tuh dari SMP SMA gue udah pegang keuangan rumah Udah jadi financial planner untuk keluarga sendiri. untuk keluarga sendiri. Ya. Tapi aku mau masuk soal kamu bilang tadi ini, Win, kamu dibesarkan oleh keluarga yang cukup konservatif. I would say mungkin practicing ya, Ya. practicing, tapi sangat amat progresif di zamannya. In your opinion? Ya, I Ya, feel ya. it super progresif. Yang dari kamu cerita soal Christmas album, kemudian juga akademis tuh harus ya. sekolah segala macam. Dan gak ada laki perempuan ya, sama-sama. Dari you go. Itu kan sangat progresif ya. Tapi ini kan suatu dua kontradiksi sebenarnya ya. Yang it's okay ternyata. Ternyata pertemuan barat timur atau konservatif liberal itu di tengah-tengah bisa aja kok ternyata gitu. It's fine. Jadi kan ada yang berpikir kalau kayak gitu nanti lo enggak practicing muslim. Enggak tuh, gue tetap pulang, tinggal di luar negeri pulang, pakai jilbab dengan keinginan sendiri, bukan karena bukan dari dipaksa. nyokap. Enggak, mereka nggak pernah nyuruh. Dan waktu gue mulai pakai baru nyokap pakai. Oh, tahun berapa? 2005 kali ya? Oh, baru lah. 2005 ya? Baru lah. Ya. Sekitar tahun 2000-an. Jadi sebelum itu bahkan gue punya opini yang sangat nggak suka gitu sama jilbab. Jadi buat gue ini tuh benar-benar like a symbol of my faith. I accept and I wear it. Kalau boleh sih nggak usah ya, Din. Karena nggak fashion. Cuman kamu yang bisa bilang itu. Aku kan gak mungkin kan ngomong gitu. Kalau bisa jangan. Bahkan gue ada jokes yang tentang burkini kan. Yang buat gue burkini itu membuat gue seperti kayak Teletubbies. Dan sama despise it gitu. Tapi gue pakai karena gue percaya. Jadi kan selesai gitu, nggak ada diskusi lain, nggak ada kenapa. Kan ada yang suka memperdebatkan pakai atau nggak boleh apa enggak. No, it's a personal choice and it's faith. Jadi nggak ada. Gue makanya jadi di keluarga gue tuh diajarinnya baik dari bokap nyokap maupun dari keluarga besar yang keluarga Bimbo atau keluarga Purwo. Di keluarga Bimbo namanya keluarga Harjakusuma. Itu nggak pernah ada memaksakan orang pakai kerudung, nggak pernah ada yang ngecek kamu sholat 5 waktu apa enggak, puasa apa enggak. Kalau memang mau dicontohkan dan semua tahu yang baik tuh yang mana, yang buruk tuh yang mana. Tapi kalau lo mau mempraktekkan ritual agama, it's on you. Jadi responsibility personalnya tuh tinggi banget. Gue diajarinnya kayak gitu. Nah itu membuat kita ke orang lain gak pernah merasa ada perlu memaksakan orang lain harus kayak apa. Ya lu lulus aja sana, gue sini ya gitu. And we can coexist. Ya. Tapi lu jangan ganggu gue. Ya. Gue ada di sini ya jalurnya gitu. Itu buat gue ringan gitu. Ringan dan jadi fokus ke konsentrasi ke ritual sendiri kan. Fokus ke amalan zikiran gue belum beres hari ini, lebih itu yang jadi fokus kita dibandingin orang lain gimana, karena gue aja masih ribet gitu. Karena buatmu agama tuh benar-benar personal. It's very personal. Dan faith itu nggak bisa digoyang-goyang. It has to come from you to choose. Dan I think that's the most powerful thing. For you to choose what you wanna do with your faith. Mau kerjain yang mana? Nggak bisa dipaksa itu. Makanya aku sering selalu follow Wina waktu khususnya pada saat rame-rame di Jakarta 2017. Kita ada pilkada di situ yang benar-benar questioning the faith, basically, right? Yes. Yang meninggikan our faith. Basically that's what my perception of it. Tapi kayaknya dulu nggak pernah kita bahas kayak gini gitu. Ketika itu masuk dalam ranah politik akhirnya jadi heboh gitu kan. Like what was your takeaway, Win, from what happened? Ya kita ngomongin pilkada kan. Iya pilkada. Ngomongin momentum itulah gitu, di mana faith is being questioned. Buat gue again, if you personally believe in something di masa itu jadinya kan tidak boleh memilih pemimpin yang bukan agamamu, itu nggak apa-apa loh. Boleh dong orang punya kepercayaan seperti itu. Tapi kalau itu diinstitusikan dan dikampanyekan, I have an issue. I have a horrible issue. Gue punya take yang sangat keras soal itu. Dan itu sebelum 2016-2017 tuh udah pernah kejadian. Jadi di pilkada sebelumnya udah ada poster besar yang berusaha mengarah ke sana, tapi nggak berhasil di masa itu. Gue inget gue posting, gue tag Najwa Shihab segala kok waktu itu. Ternyata begitu yang itu kejadian dan itu berhasil, buat gue, oh kayak gini ya ternyata. Gue cukup heartbroken sih di masa itu karena ini kan sesuatu yang gue sayang banget ya. My faith is something I hold on to very dearly. Buat gue yang kok gini banget sih. Tapi ya itu yang terjadi.
biarkan waktu yang nanti akan menunjukkan sebenarnya yang mana, the truth itu yang mana. Dan karena itu kepercayaan orang nggak bisa diganggu kan tadi. Iya. Kalau orang memang percaya begitu, there's nothing we can do about it. Iya. Tapi gue mau nunjukin nggak semua orang seperti itu, makanya gue waktu itu keras banget. Dan kalau inget-inget gila ya ngapain ya gue ngurusin banget yang kayak gitu. Tapi harus ada dan bentukannya kan kayak Dan kamu. harus bentukan kayak gue. Yang di masa itu ya gue disuruh copot jilbab, dibilang bukan muslim, dibilang apa. Itu tuh nggak bisa goyangin loh, karena I know what I am kan, I know Iya. who I am, dan di keluarga gue itu protected gitu. Ketika orang nyerang tuh nggak ada di keluarga gue yang kemudian nyerang juga, nggak. My family was very protective dan ngejagain gitu. Jadi apa ya, identitas gue sebagai seorang muslimah itu gue tahu betul siapa kan. Jadi ketika orang yang nggak kenal, a total stranger, troll di internet menyerang tuh nggak kecolek sama sekali bahwa gue jadi gue nggak muslim ya, nggak, sama sekali nggak. Karena I know the people I go to the mosque with. Gue Ya. tahu siapa orang-orang yang sholat sebelah gue tahu siapa orang-orang yang zikir bareng sebelah gue. Jadi ini orang-orang ini mereka mau menjatuhkan gue dengan ide bahwa kamu tuh kurang islami, kamu tuh jilbabnya copot aja. Itu nggak ganggu identitas gue karena gue tahu betul siapa gue kan, dan gue tahu orang-orang yang berdiri bersama gue gitu. Jadi kamu oke dengan punya pemimpin yang non muslim? I'm fine with that. Pertanyaannya adalah siapa yang memang cukup qualified untuk melakukan itu. Isu besarnya adalah waktu Mas Anies mengkhianati, gue merasa dihianati banget sih sama Mas Anies waktu itu. Soal dia kemudian menyebut seseorang sebagai imam besar umat Islam Indonesia, yang kita tahu itu tidak benar. Itu buat gue kecewa sekali sama dia saat itu. Karena ketika main politik agama. Karena gue supporter dia. Ya. Gue bertahun-tahun ikut waktu Mas Anies bikin campaign mengajak vote untuk Pak Jokowi, gue ikut. Dan kalau dia kemudian ada di dalam pilkada yang berlawanan sama Ahok, kemudian bilang maunya memilih pemimpin muslim, boleh banget London itu. Tapi ketika dia bilang ada seseorang adalah imam besar umat Islam Indonesia, gue gak bisa. That's where I drew the line. Jadi kan itu main politik agamanya tuh macam-macam ya. Masih gue kayak maafkan loh. Yang ngomongin nanti lo gak disolatin lah apalah-apalah itu masih udahlah. Tapi begitu dia nyebut seseorang sebagai imam besar umat Islam Indonesia, gue gak bisa itu. Karena gue tahu itu bohong. Dan gak ada yang berani ngomong itu bohong. Makanya gue keras banget di waktu itu. Mungkin kalau waktu itu gak pergi ke sana dan ngomong kayak gitu, gak akan sekeras itu gue menentang dia. Ada gak kayak backlash yang bikin kamu tuh jadi kayak, ya kayak kamu itu kan di gaslighting dan kamu kayak percaya, oh shit bener gak ya gue gini. Enggak tadi kayak kamu bilang. Enggak sama sekali. Enggak. Cause I know who are the people I'm standing with. Dan gue tahu di keluarga gue tuh kayak apa. Dan kayaknya bertahun-tahun pemilu juga orang tua gue gak pernah beda pendapat dan beda pilihan sih. Jadi mungkin enggak jadi questioning ya. Ya. Mungkin kalau tahu orang tua gue bilang jangan yang itu atau apa, atau tahu-tahu beda pilihan pemilu terakhir, tahu-tahu beda pilihan, mungkin kita akan ada pertanyaan kayak gitu. Karena kayak bikinnya tuh bokap gue ya kalau buat gue. Opini dia tuh penting buat gue. Tapi ternyata enggak, di masa itu enggak ada jangan karena dia rasnya ini atau agama ini, jangan gitu. Enggak ada sama sekali omongan kayak gitu. Dari suami atau mertua? Alhamdulillah sama terus ya. Nggak, tapi maksudku dengan kamu kayak dihajar orang-orang gitu, mereka gimana? Enggak ada sama sekali. Suami gue juga malah ketawa-ketawa. Terakhir dia malah ada satu kehebohan di Twitter yang dia yang diserang terus kita ketawa-ketawa. Oh wow. Itu tadi nih, I know the people who are real next to me. Jadi orang di internet yang gak kenal yang ngoceh itu opininya tuh gak sepenting orang-orang yang memang lu bener deket. Ada sih, pernah ada satu kejadian yang orang yang gue kenal terus DM. Nah itu lain. Kalau kayak gitu oke, I will listen to you cause you matter. Lu orang beneran, opini lu penting. Apa opini lu? Win kayak gini mending mundur sedikit. Nah itu gue akan gue akan dengerin. Tapi a complete nonsense, a troll yang menyerang dan nyerangnya personal kayak gitu tentang gue sebagai seorang muslimah, nggak ada takut yang kayak begitu mah. Apa tuh yang waktu itu dibilang, di DM-in temenmu bilang mundur? Isunya waktu itu politik, gue udah lupa persisnya ya. Tapi waktu itu isunya politik dan dia punya insight bahwa ini tuh lagi ada kampanye sesuatu yang mungkin akan membahayakan kalau gue ada di crossfire di dalam situ. Jadi yang ini jangan diomongin dulu, Win. Oh oke, itu gue respect, thanks for looking out for me. Jadi gitu. Jadi orangnya juga bukan nyerang pendapat gue atau gak setuju sama gue. Dia lebih ke ini ada sesuatu di baliknya yang menurut dia gak aman buat gue. Jadi lebih ke looking out gitu. Oke, that's a friend.
That's a friend. That's a friend. Ya, Ada itu nggak penting. kamu kehilangan teman karena statement-statement, perspektif yang kamu Ada, bagi? terutama gara-gara agama. Ada, mungkin sekarang sih nggak ada. Nih ngomongin ini gue nggak yang sakit hati ya, tapi waktu kejadiannya gue sakit hati banget. Karena gue merasa dekat. Jadi lebih ke, lu tau gak sih kayak saking udah lamanya nggak pernah ngerasain kayak waktu SMP lu naksir orang terus taunya dia memilih orang lain, mungkin kayak gitu ya rasanya. Oh, so heartbroken. Heartbroken kayak gitu. Dan tapi kalau menganalisis lagi kejadiannya lebih ke kayaknya itu ego gue yang kecolek. Jadi gue merasa di antara pertemanan itu kami yang paling practicing Muslim. Ya. Tapi ketika si teman itu mencari jati diri sebagai seorang Muslim, dia nggak nanya ke gue. Dia memilih menanya ke orang lain yang dulu waktu dalam diskusi kita bilang jangan ke situ ya gitu. Terus dia tetap ke situ. Itu buat gue kok gitu sih gitu. Di masa itu tuh bener-bener yang sampai ke mimpi, sampai gitu-gitu Din, saking udah berarti gue care banget ya sama orang ini ya gitu. Tapi kalau sekarang sih udah nggak ada rasa aja, serah lo mau ngapain. Dan masih udah nggak berteman We lagi? haven't spoken since Pilkada DKI 2017. Oh wow, itu triggernya karena pilkada juga? Yes. Oh wow. Definitely. Jadi gue waktu ada kejadian Mas Anies pergi dan bikin statement ini adalah imam besar umat Islam Indonesia, gue kan marah besar dan gue ngomong di semua WAG yang pendukung Mas Anies, gue marah-marah di situ dan gue ngecek stand lo tentang ini apa, stand lo tentang ini apa. Nah ada beberapa teman yang permisi soal itu gue nggak bisa terima gitu. Wow. Padahal itu pendapat dia, terserah ya gitu. Iya. Gue gak bisa terima dan di masa itu nggak ngasih penjelasan yang clear ke gue atau bilang iya Win ini nggak bener gitu, itu nggak bisa. Oke. Wow. Tapi sekarang udah done, oke? Ya, Udah jadi move on? nggak ada. Tapi jadi nggak pernah ngobrol lagi sejak itu. Ya, that's too bad ya. Tapi then again, maybe kayak relationship, even Dan friendship. ya, menjadi orang yang lebih dewasa tuh belajar untuk nerima ya things like that happen gitu. Iya. Malah sekarang lebih ke kayaknya gue kayak gitu bukan soal agamanya deh, lebih soal ego gue terluka karena dia pilih orang lain. Oke, anak SMP banget ini. Jadi sesudah itu masuk di kepala gue, baru gue nerima. Oh ya, let them walk on their own terms. Because ternyata dari 2017 ke sekarang hidup gue pun nggak ada mereka baik-baik aja, dia nggak ada gue baik-baik aja. So maybe that's life's way untuk filtering your surroundings. Dan sementara ada temen yang benar-benar DM dan bilang, Win nih hati-hati karena ada kayak gini, I'm looking out for you. Nah that's the kind of friend we need. Padahal sama dia gak ada deket-deket amat. That's good. Aku pengen ngomongin soal karir. Soalnya aku taunya kamu adalah financial planner yang gede banget di masanya deh. Udah ya kan, kamu udah berpuluh-puluh dekade ya Nek ya? 20. Oh 20. Tahun ini 21. 20 tahun. Wow. We started in 2003. 2003 kita mulai. And you make finance so fun. And Yeah, so like easy. finance should be practical ceritanya kan, tagline-nya. Exactly, should be practical. Walaupun orang yang kadang tuh takut banget ngeliat angka, jadinya happy aja gitu loh. Iya. Itu kamu apa yang selama 21 tahun kamu berkecimpung di bidang itu, what have you learned so far about you and also about the industry? Don't try to save everybody. Jadi gue punya SJW syndrome itu kan Din. Iya. Yang apa sih, hero syndrome kalau kata sahabat-sahabat. Ngapain sih lo gitu, ngapain sih Win, buat apa sih kayak gitu. Tapi coming from a privileged background, disediakan fasilitasnya, gue tuh ada rasa pengen this has to benefit other people gitu loh. Apa yang gue punya ini harus ada benefitnya buat orang lain. Itu mungkin kayak hero syndrome kayak gitu ya. Dan itu gue mengaku memang sesuatu yang sekarang gue akuin itu kelemahan gue gak tegaan orangnya. Tapi ternyata gak semuanya perlu kita selamatkan. Jadi kalau dulu tuh bener-bener oke, siapa ini harus kita bantuin keuangannya bla bla bla. Sekarang enggak. Siapa yang mau, dia bisa mendekat. Orangnya harus ada kayak niat dulu untuk mau belajar, orangnya mau ada perbaikan dalam hidupnya, baru bisa ditolongin. Jadi financial planning itu ilmunya, this gonna upset everybody, nggak untuk orang miskin. Orang miskin butuh kebijakan publik. Dan itu ilmunya nggak sama. Itu yang mesti dibedain. Jadi sekarang kalau dulu nih ada orang, gaji aku 3 juta mesti diapain, oke kita hitung ya gitu. Kalau sekarang gaji aku 3 juta, maka reaksi aku akan, lu mesti pertanyakan kenapa gajinya 3 juta, dan apa skill yang bisa lo naikin supaya gaji lo gak segitu. Karena kurang aja, Nin gak bisa diapa-apain. Supaya hidup lo gak terlalu berkutat di gaji segitu aja selamanya.
Nah itu 2 cara berpikir yang beda banget. Kalau dulu oke gimana caranya kita bantuin ngatur keuangan 3 juta, sekarang kalau emang dia harus support 5 orang dengan segitu ya kurang mah kurang aja nggak bisa diapa-apain. Itu one of the biggest takeaway Ya. dalam 21 tahun yang artinya ada ilmu menghasilkan uang, ada ilmu merencanakan uang. Nah ini nggak bisa digabungin. Ini harus dipelajari bersama-sama. Tapi yang satu ini menghasilkannya dulu, yang ini adalah mengaturnya. Orang ekspektasinya dengan penghasilan rendah dia mau ngatur uang. Dia fokusnya harus menghasilkan lebih besar kalau memang mau hidupnya lebih baik gitu. What is like the misconception soal ini sih mengatur keuangan yang selama ini beredar? Kan udah banyak banget Iya. kan Win. Penurus kamu tuh jadi banyak sekali lah. Iya. And I'm happy karena beda orang beda masa sih Din. Betul. Mungkin dulu ada rasa terancam ya di masa itu, wah gila gue not relevant anymore gitu ya. Tapi ternyata memang jangan mendefinisikan diri sebagai satu profesi. Itu takeaway kedua menurut gue yang gue dapetin. Jadi nggak akan selamanya gue jadi the number one person yang orang tanya tentang keuangan. Tapi karena skill gue storytelling bisa dipakai di profesi yang lain. Ternyata ada nih si profesi stand up comedian yang rasanya baru padahal udah 12 tahun juga gitu ngerjainnya. Biggest misconception orang lupa untuk dan ini jarang dibahas. Orang lupa untuk memupuk skillnya dia supaya dia upgrade hidupnya. Jadi ada namanya kita nyebutnya financial life journey. Kalau di Kion Financial kita nyebutnya financial life journey. Dari umur 20 sampai 30, 30 40, 40 50 dan seterusnya. Skill apa yang lo harus upgrade tiap dekade. Sehingga karir lo tuh gak stuck. Dan kalaupun lo masih kerja di perusahaan yang sama atau di karir yang sama, you progress as a different person. As a better person. Ini yang menurut gue bukan di financial planning ya. Di menghasilkan uang itu jarang dibahas. Jadi keluhan yang paling banyak itulah adalah keluhan uangnya kurang. Nah uangnya kurang tuh karena apa? Karena memang dia gak bisa ngatur uang atau memang penghasilannya kecil banget. Gue percaya orang miskin solusinya bukan financial planning tapi kebijakan publik. Itulah kenapa gue punya opini politik yang agak keras lah kalau ngapa-ngapain ngomong dan banyak kritik gitu. Karena itu adalah orang yang gue gak bisa tolong. Kalau mau ditolong tuh harus pakai kebijakan publik. Kayak gimana caranya orang punya gaji 3 juta untuk bisa beli rumah? Berat kalau dia dipaksa untuk nyicil. Iya. Ya kan? Jadi kalau dari sisi gue sebagai financial planner lebih ke gimana caranya dia naik dulu deh penghasilannya, gimana cara karirnya berkembang deh, lebih kayak gitu. Tapi kan gak mungkin, kebijakan publik kan harus untuk semua orang. Betul. Kalau gitu mesti diomongin dari sisi kebijakan publik. And that's a different ball game. Ya, belum lagi ada Tapera ya Bu ya sekarang itu ya. rame banget kemarin. Belum lagi ada itu udah gaji 3 juta masih ada cicilan. Iya ada cicilan Tapera. berat. Karena itu hitungan finansialnya gak bisa bohong. Kalau gaji lu 3 juta nyicil rumah 1,5 juta makannya pakai apa? Yang disupport 7 orang. Gak bisa Din. Belum inflasi. Gak bisa. Makanya orang kayak gitu harus ditolongnya pakai program pemerintah, kebijakan publik. Financial planning cuma bisa ngitung bahwa ya habis dong gajinya kalau kayak gini. Jadi yang kayak gini tuh ditolongnya gak bisa pakai financial planning tapi pakai kebijakan publik. Orang tuh kemudian marah pada saat kenapa lo gak mau nolong? Bukan gitu. Ini ilmunya beda. Kapasitas gue terbatas kan. Karena financial planning untuk yang uangnya ada. Kamu momentum apa yang kamu ngerasa kayak gue berhasil nih assist this individual untuk to be financially secure? It's a very individual matter karena ketemu orang dari 2003 ke 2024 sekarang tuh bener-bener ketemu dari yang penghasilannya rendah banget, lagi pergi ke sebuah perusahaan bener-bener orang yang di level entry level sampai ke yang director level, dan yang paling menyenangkan itu pada saat prosesnya tuh nggak sebentar soalnya Din, prosesnya kayak 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu ada yang akan, Mbak inget nggak waktu itu kita pernah ngitungin kayak gini anak gue udah lulus kuliah lo sekarang, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin senang. Dan jadinya isunya sama gue tuh bukan tidak pernah soal siapa yang uangnya paling banyak, siapa yang investasinya paling cuan, enggak. Isunya kalau sama gue tuh selalu soal apa manfaat uangnya buat hidup lo. Nah ini tuh gak bisa viral nih yang kayak gini tuh. Karena holistik banget. Holistik banget. Jadi isunya kan jadi malah kita kayak menurunkan cuan-cuannya gitu kan. Iya. Ya enak aja lo ngomong gak butuh duit. Bukan soal butuh duit. Apa manfaat uangnya buat diri kamu. Jadi buat gue lebih rewarding ketika ada orang yang bisa cerita kartu kredit gue udah lunas Win. Atau dana buat anak gue SD udah ada. Tenang banget rasanya. Atau yang tadi klien udah lama cerita anak gue udah pada kuliah tuh. Duit yang waktu itu kita hitung, kita investasiin
gue jalanin sesuai yang lu tunjukin, nyampe tuh anaknya bisa kuliah. Itu buat gue rewarding banget. Jadi Wow. itu yang buat gue lebih penting dan lebih menyenangkan dibandingkan, Mbak aku mau cari produk investasi yang bisa menghasilkan return 25%. Nggak masuk itu. Sehingga kalau ada yang mau konsultasi gue bilang, "Enggak, gue nggak buka konsultasi." Sekarang kita lebih banyak ngajar sih, kita lebih banyak ngajar karena Ya. akhirnya the business decision adalah untuk bikin lebih banyak orang bisa jadi financial planner untuk dirinya sendiri. Kalau dulu kan kita yang bikinin financial plan untuk orang kan. Ya. Sekarang kita ganti. Nih gue kasih semua rumusnya, gue kasih template-nya, ada kelas-kelasnya, coba kerjain. Dan jadinya prosesnya itu lebih lama lagi karena berarti dia harus kerjain sendiri pelan-pelan kan. Kalau dulu kan kita yang guide orang untuk kerjain. Iya, jadi kamu balik lagi nambahin skill, Nambah skill, upskilling. akhirnya Iya, nambah skill ya. nambah Skill skill. itu yang karena tadi percaya bahwa keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia itu benar, harus kita kerjakan. Tapi itu harus pakai kebijakan publik, nggak bisa pakai Setuju. financial planning. Si financial planning ini on individual level banget. Bukan gue nggak mau nyemangatin orang yang gajinya kecil bahwa dia nggak bisa ngatur uang, bisa, tapi berat gitu. Maka orang yang seperti ini dari ilmu finance kita mesti kasih ilmu yang satu lagi. Skill apa yang bisa kita naikin dari dia? Apa belajar dagangnya kah? Belajar skill kah? Skill yang orang nggak pernah ngeh itu penting kayak belajar nulis, Ya. belajar public speaking, There belajar you go. jualan. Itu hal-hal yang di semua profesi, di semua karir tuh akan kepake. Akhirnya yang kayak gitu yang dibutuhin. Pada dasarnya kamu tuh ngajarin orang untuk pede. Ngajak orang untuk menerima kenyataan hidup sih sebenarnya. Aduh. Menerima kenyataan hidup. Jadi gue juga percaya if you true to yourself, lo ngerti betul siapa diri lo, maka si percaya dirinya itu akan hadir dan itu akan membantu lo untuk ada di bidang apapun. Dan itu yang kayaknya agak sulit untuk menerima karena dia nggak boleh halu. Gue lebih terganggu orang yang halu gitu loh. Ini ngasih taunya gimana ya gitu. Tapi kalau orangnya ya gue ngerti, gue terima, nggak suka tapi terima. Lebih gampang untuk masuk ilmu apa aja buat dia. Iya. Aku nggak akan masuk ke kasusnya, tapi aku cuma pengen nanya kamu ketika nama kamu terseret-seret. Setelah di dalam perjalanan karir kamu yang udah lama ini, nama kamu terseret-seret dan akhirnya bisa dikatakan ada persepsi sendiri. Yes. About this industry, maybe about you, about your firm. Itu saat kamu menghadapi itu gimana, Wen? Suami sama orang tua sih yang memang benar megangin tangan gue banget waktu itu. Karena rasanya tuh kayak oh it's the end of life, it's the end of the world. Rasanya tuh waktu itu kayak gitu. Dan kalau gue perhatiin lagi, balik lagi kalau gue look back gitu, iya sih emang ada bagian-bagian yang gimana orang mau percaya lagi kalau gini caranya gitu. Dan itu kejadiannya kan kayak 10 tahun yang lalu ya. Dengan sekarang gue masih ada di sini dan baik-baik aja, gue ngerasanya it's proof bahwa I'm the person that I am. Gue tidak pernah melakukan hal yang ilegal atau tidak beretika. Gue nggak pernah maling duit orang, gue nggak pernah bawa kabur duit orang. Yang gue lakukan bahkan justru untuk orang-orang yang merasa jadi korban waktu itu adalah sini mana yang bisa gue bantuin supaya lu bisa dapetin hak-hak lo. Itu sih sebetulnya dan itu suami gue sama orang tua gue sih yang megangin gue banget. Oh ya. Ngejagain banget. How do you cope with it waktu pada saat itu untuk bisa kamu sendiri untuk bangkit? Banyak zikiran sih udah pasti nih. Balik lagi ya. Nah itu tadi the core of center of universe buat gue itu adalah si faith ini. Dan nggak bisa dong gitu kalau di faith ini gue percaya banget, masa nipu gitu. Waktu itu bener-bener yang apa iya bener kayak gini ya gue ya gitu. Seperti yang dituduhkan. Ada pertanyaan kayak gitu. Tapi enggak, gue gak melakukan itu gitu. Dan ngecek orang sekitar, enggak Win, enggak gitu. Iya bener, gue tidak melakukan itu. Ada orang-orang lain yang terlibat yang melakukan itu, tapi yang kena tembak gue gitu loh. Jadi oh ya udah kalau gitu yuk kita beresin satu-satu. Kita beresin. Berapa lama tuh akhirnya bisa bounce back for yourself ya? About 3 years maybe. Oh wow. Ya, itu kewal untuk gue apa ya? Lebih ke kayak gini. Gue memaafkan diri sendiri karena enggak take extra precaution untuk kejadian itu. Lebih ke kayak gitu sih. Untuk 3 tahun baru bisa gue let go. Terus apa lesson learn-nya dong? Ya don't take care of other people too much, take care of yourself. Jadi dulu tuh yang bener-bener maunya nolongin orang terus malah gue yang kena gitu kan. Ya udah deh kalau gitu sekarang enggak, buat gue apa? Jadi sekarang gue belajar ada egoisnya sedikit untuk kalau ngerjain sesuatu sesederhana gini deh ya, mungkin jadi kesannya oh gila dia gitu banget. Tapi kalau Win jadi pembicara gratis yuk di tempat gue, nggak mau.
Buat gue apa? What's in it for me? Duit, learning, apa? Or gue bantu sahabat baik, apa? Gue gak akan datang hanya gara-gara mau nolongin orang. Karena dulu gue kerjain semua untuk nolongin orang, ternyata kalau mau nolong orang tuh lu gak boleh berharap ditolong balik, ternyata gitu Din. Jadi kalau memang mau nolong, lu nolong 100%, tapi lu harus jagain biar diri lu gak dibacok orang lain gitu. Itu sih yang gue rasain. Sempet nggak kayak off dari social media, off dari people, Nah public? itu ada orang-orang yang waktu itu meminta gue untuk berhenti dulu lo lihat social media karena itu gak ada gunanya buat lo for like a week or two kayaknya waktu itu. Karena Itu semua cepet juga reaksinya sih. tuh lebih defensif gitu kan jadinya. Iya. Nggak akan bawa apa-apa secara PR. Secara legalnya itu dua hal yang berbeda, ada secara PR sama secara legal. Waktu itu kita harus beresin dua-duanya, secara PR sama legal. Kalau secara PR menurut gue sampai hari ini pun di googling nama gue masih ada jelek. Itu gue butuh 3 tahun untuk bisa nerima, oh ya udah emang kayak gitu mau diapain. And it's okay, kan you know who you are and what you are. Jadi nanti orang yang akan mengambil kesimpulan sendiri. Dan rezekinya gak putus. Nih ternyata sesudah itu gue masih ada dan bisa bangun si perusahaan gue untuk jadi financial training company yang profitable dan proficient gitu di bidangnya. Kalau gitu kita sekarang lanjut ke stand up comedy. Karena during that period Dan kalau gak laku di finance gue masih bisa komedi. Iya exactly. Dan gini kan aku datang juga waktu yang di Sohana Hall ya. Dan ini kan aku udah lama gak ketemu kamu, kepotong COVID. Dan kayak kamu bilang kalau di Google ceritanya masih ada yang negatif. Tapi yang nonton kamu banyak sekali. Yang I'm pretty sure juga gak tahu atau mungkin gak peduli tentang berita negatif itu. Itu kamu gimana tuh? Kan kamu udah 10 tahun, 12 tahunan ya kalau gak salah di stand up comedian. Tapi itu kejadian kan baru berapa? 2014 ya kira-kira ya. Itu how do you grow akhirnya bisa pede? Karena kan butuh pede yang lebih gede lagi kan Win untuk bisa doing this comedy. Mungkin blessingnya adalah si comedy ini jadi kayak distraction ya kali ya. Mungkin ya. Kalau looking back, karena gue mulai komedi kan 2012. Kejadian yang berat itu 2014. Gue bikin show bareng sama Perempuan Berhak tuh 2017 dan 2019. Comedy helps me to realize I should not define myself as one profession. Dulu tuh Liguina as financial planner titik. Jadi waktu itu yang benar-benar bikin sakit hati adalah, ini bukan sakit hati ke orang lain ya, sakit hati ke diri sendiri. Kok gue gak jagain diri gue di profesi itu sih. Waktu itu yang benar-benar bikin gue sedih tuh itu. It's over di kepala gue gitu. That's it, Liguina financial planner is no longer exist di kepala gue waktu itu kayak gitu. Terus si komedi ini a very relaxing distraction karena I'm nobody. Waktu mulai itu 2014 waktu 2012 sudah mulai, tapi 2014 lebih banyak berkomedi, 2017 bikin show tuh orang kan gak punya ekspektasi gue akan kayak apa. Jadi waktu bikin show tahun lalu my first stand up comedy special show sendiri pakai bahasa Inggris, itu orang benar-benar nggak ada yang punya ekspektasi yang gimana. Iya, emang benar-benar lepas aja, gue ngerjainnya benar-benar lepas. This is acting. Lu juga gak nyangka kan akan segoblok itu. itu gila banget, itu gelo banget. So much fun. The writing process, the editing process, the trial and error, the rehearsal, sampai akhirnya jadi hari itu tuh so much fun. Jadi komedi, stand up comedy is your spiritual journey sebenarnya? Enggak juga, no, juga. not at all. Comedy is apa ya? It's a performance art that found me. Jadi 21 tahun ngajar finance, jadi pembicara publik, gue tuh kalau ngomong 2 jam kayak show. Bawa materi, ada presentasinya. Terus gue liat orang tuh tegang gitu ngomongin finance. Jadi gue suka insert cerita-cerita konyol yang lucu-lucu tentang kehidupan gue. Dalam 2 jam itu banyak lah orang konsentrasi udah pecah. Masukin lagi insert komedi. Lama-lama gue pikir kok yang menyenangkan kalau ngajar itu pas orang ketawa ya. I want that more. Jadi kalau orang yang nggak nyangka, wah kok bisa lu jadi komedi, terus gue bilang sebenarnya itu udah gue kerjain selama ini sebagai pembicara publik. Gue tuh lucu loh kalau lagi ngajar finance. Nah tapi sekarang gue harus belajar dari nol nih. So it's a humbling experience untuk jadi newbie. Ketika lu udah senior, lu jadi newbie dan materi komedi yang terserakan itu harus gue pilihin satu-satu untuk kemudian gue jadiin special. Wow, itu udah berapa lama Win ngumpulin materinya ketika yang buat Sohana Hall? Yang buat di Sohana Hall itu kan judulnya Social Justice Wina kan, sebagai SJW, posternya juga gue jadi superhero gitu kan. Itu ngumpulinnya 1,5 tahun.
1,5 tahun. Jadi COVID itu menutup semua panggung komedi di Jakarta. Jadi nggak bisa latihan. Lalu ada temen gue yang pergi ke Bali, ke Canggu, terus dia telepon, Win, kesini deh. Di sini orang bulenya nggak ada yang percaya COVID. Jadi panggung buka terus. Gue sampai mohon-mohon sama laki gue, please mas, please, aku mau ke Bali, mau ngapain, mau liburan, enggak, mau naik panggung komedi. Oh my Jadi god. berangkatlah kita, ceritanya anniversary trip berdua, tapi gue pengen ke comedy club. Di situ, jadi sejak itu 2021, 2022, sejak itu semua materi gue bahasa Inggris. Jadi gue sekarang tuh nggak punya materi bahasa Indonesia, lagi nggak punya materi bahasa Indonesia. Oh wow. Jadi gue naik open mic, namanya kan open mic ya, kan nyobain materi, akhirnya punya buat 1 jam. Baru itu gue naikin jadi special show. Aku nggak tahu loh ada comedy club di Bali. Ada beberapa. Dan kamu bisa main naik gitu Bisa maksudku. main, iya, karena kenal kan. Dulu ada masih ada sih sekarang, ada Bali Comedy Club, ada Punchline Plus Plus. Kalau di Jakarta ada Batavia Joker sekarang. Tapi your husband yang jadi bahan He's always jokesnya. there. He's always there. Dan dia kayaknya santai aja, dia ketawa-ketawa menikmati, aja gitu. ngetawain, iya. Gue deg-degan sih. Yang kemarin tuh kan ada yang Iya. gila banget ya. Gue Iya. takut dia akan negor gitu, ternyata enggak. Iya, yang Ada kamu- beberapa teman-teman yang suka ke masjid bareng juga ada yang datang. Selama mereka masih tertawa aman. Tapi gue tahu yang nggak, sebaik yang nggak nonton itu nggak gue ajak. Dan dia protes, kenapa aku nggak boleh ikut? Temen gue berangkat haji. Terus dia bikin acara, dia punya cafe di Tebet namanya Potluck. Dia bikin acara di sana. Win, lu stand up dong, gue kan belum pernah nonton lu stand up. Jadi ini saudara yang deket banget dan berangkat haji bareng sama gue. Dan selama haji kan kita tawadu banget ya. Oke, gue harus siapin materi yang aman buat dia. Jadi akhirnya gue punya 1 materi aman yang gue perform di depan sahabat gue itu. Oh wow. Terus kamu apa ini what's your upcoming plan kalau misalnya kan kamu udah ke Edinburgh segala macam. Yeah, we went to Edinburgh Fringe Festival. Terus ada satu lagi nih gue ke namanya United Nations Stand Up for Human Rights Show. Oh. Itu di Bangkok, diundang sama PBB. Tapi dalam Seru bentuk banget. stand up Dalam comedy. bentuk stand up comedy show. Oke. Iya, itu kita nyindir-nyindir dan ngetawain semua yang berhubungan sama human rights. Oh wow. It's so progressive. UN Human Rights Commission bikin acara itu. Itu keren banget. Keren banget, That's a ya. really cool approach Yeah, ya. cool approach ya. Iya kan? Ada nggak yang kayak what would be like your dream lah, your manifestation? Kan lu udah ke Edinburgh, udah ke Bangkok. Tentu saja kita pengen muncul di Netflix is a joke. Yes. Belum terjadi ya. Yes. You never Ada know. comedian dari Malaysia, Singapura itu udah pada punya special di Netflix. Dari Indonesia belum. Itu cita-cita gue sih sebenarnya. I don't know whether that's gonna happen or not. Gue masih perlu bikin special beberapa kali lagi untuk lebih strong mungkin. Gue pengen manggung di luar sebenarnya. Gue pengen manggung di Singapura, Malaysia, Melbourne. Melbourne ada comedy festival, sama di Perth. Gue dulu kuliah di Perth kan, jadi gue pengen manggung di Perth. Itu beberapa yang belum gue kerjain. Gue udah pernah manggung di Boston, that was a lot of fun. New York is not so good karena itu ke open mic. Tapi yang di Boston tuh gue manggung. Jadi gue kan kepilih Eisenhower Fellowship ya. Jadi gue pergi ke sana sebagai financial trainer dari Indonesia. Oh my god, kamu pergi sebagai financial trainer ikut Eisenhower tapi lo open mic. Terus udah gitu Oh, gue open shit. mic. Gue bilang sama koordinatornya, please gue mau open mic. Nah gue waktu itu lagi diundang makan siang sama Director of Polling Harvard University. Duduk bareng sama dia, ngobrol-ngobrol. Udah selesai dia nyamperin gue. You do stand up comedy right? Financial trainer. You do stand up comedy, financial trainer. No. You do stand up comedy right? My son does stand up comedy. Would you like to perform with him? Yes, gue bilang gitu. Besok malam. Besok gak bisa, gue pindah ke New York. Kan si Eisenhower itu pindah-pindah kan. Iya. Gue pindah ke New York, bilang batalin. Jadi gue membuat kekacauan dengan gue nelfon koordinator gue batalin pesawat, gue mau stand up sehari di Boston. Dan ternyata, jadi si namanya John De La Volpe kemarin sempat diundang ke Daily Show Jon Stewart. Oh, oke. John ini punya anak namanya Andrew. Andrew arrange stand up comedy di salah satu bar paling tua di Boston. Jadi waktu gue datang, it's a show Din. Bukan open mic, it's a show yang nonton 100 orang. Terus gue yang, aduh gue panggung di depan orang bule ini gimana ceritanya norak. Ya udah begitu pegang mikrofon gue langsung, so many white people. Gue gitu kan mereka gak tahu. It's really funny kalau di Indonesia gue itu kan mayoritas ya. Gak ada yang berani dong nyolek gue sebagai diserang waktu pilkada aja gue gak tumbang gitu kan. Di Boston itu gue kan minoritas dan semua orang, oh a tiny little Muslim woman, she's so precious gitu. Mereka gak tahu kelakuan kita kalau di Indonesia kayak apa. Kita bisa menghentikan traffic.
bisa nyelak antrian. Misalnya, oh iya, selalu benar. Selalu benar, nggak ada yang berani melawan kekuatan ibu-ibu berjilbab. Di Boston beda banget, orang Iya, iya. you're so cute. Terus gue manggung, terus gue mereka yang Win, kenapa ya di Indonesia atau Jakarta lah belum kayak kebiasa gitu loh dengan ini stand up comedy yang sebenarnya isinya tuh happening. witty banget. It's happening, tapi memang Tapi berani culture-nya all beda. out nggak? Culture-nya beda. Oh, sebentar. Nanti kalau undang-undangnya berlaku, kita nanti masuk penjara, Din. Makanya. So now we do things offline, nggak muncul. Lo nggak akan lihat banyak konten gue di YouTube. Lo gak akan banyak lihat konten gue di Instagram. Ada, tapi semuanya tuh yang aman kan, lo perhatiin kan. Makanya gue selalu bilang kalau lo ada diajak nonton stand up comedy show, offline nonton. Karena beda. Dan ini gak bisa lo tonton online. Karena begitu online semuanya tuh harus disensor, harus diedit. Gak bisa naik. Kenapa? Karena membahayakan artisnya. Karena aturannya demikian. Dan sebenarnya menurut gue art should be free. Urusan lucu gak lucu urusan belakangan. Art should be free. Oke, itu terlalu progresif, mari kita tahan omongannya. Kenapa? Karena society yang berkembang itu membutuhkan si artis ini untuk jadi beacon-nya. Artis itu dibutuhkan di semua society yang sedang berkembang. Karena mereka yang akan membalance out. Kalau kita terlalu kapitalistik, kalau kita terlalu political, artis ini yang akan nyolek dan ngingetin kita lagi untuk turun ke bumi gitu. Kalau gue ngerasanya kayak gitu. Nah, stand up comedy ini it's a weird way of performing karena akhirnya bisa dijadikan kritik sosial. Dan itu yang menyenangkan buat gue. Dan I'm so glad kamu tuh dengan kritikan-kritikanmu tuh membuat kita jadi lebih berpikir kritis. Yes, yang dibutuhkan adalah kita mempertanyakan kan. Dan ini yang kenapa stand up comedy ini penting. Nggak cuma yang bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia juga banyak. Menurut gue komedian bahasa Indonesia tuh banyak sekali yang sekarang udah keren-keren. Kalau mereka sedang membatasi diri, ya masyarakat harus mempertanyakan kenapa stand up comedian pada nggak berani ngomong keras online, tapi offline nggak direkam, datang deh. You know what? I'll be there, Win. Ini for the last question, aku pengen ngomongin ini tentang kita. Jadi ada penutupnya di sini. Aku pengen kamu milih ya kartu. Udah gitu kamu dapat pertanyaan apa, kamu tunjukin ke aku, and then kamu jawab. Jadi kamu pilih our last question. Apakah obrolan ini mengubah pandanganmu tentang seseorang? Seseorang or perspective or anything? Anything. Tentang diri sendiri aja kali ya, biar lebih gampang. Tapi ngomongin orang kan nanti berat. Untuk belajar memaafkan. That talking about things that I'm not happy about in the past is not something I do a lot. Jadi ini membuat aku bisa lebih memaafkan. It's okay, that happens. Let's move on. Yeah, and thank you so much for the lesson learned and everything. Thank you so much for being a good friend. Love you. Thank you.